11 dari 12 Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya tinggal 2 bulan, tinggal 1 bulan ke depan ya. Dan bulan November kita punya tema tentang rohani. Rohani, kalau kita berbicara rohani, wah rasanya jauh. Rohani itu apa sih gitu ya? Roh yang di dalam kita nggak kelihatan Bapak Ibu. Tapi kita harus pelihara baik-baik, kita harus jaga baik-baik, betul? Kalau Bapak Ibu lewat di Jalan Elang 7 tepatnya, itu ada 2 rumah yang dari dulu saya lagi kecil ya, dari perumahan itu jadi gitu ya, sampai sekarang kecilnya bukan kecil banget ya, karena kalau kecil banget saya nggak bisa jalan-jalan ke situ. Ketika saya SD ya, kira-kira usia 10 tahunan gitu ya, 9-10 tahun. Bapak Ibu lihat hari ini sekarang keadaan rumah itu masih tetap sama, mengerikan Bapak Ibu. Mungkin kalau kita orang-orang lihat itu mah rumah hantu, saya juga nggak tahu apakah itu kan masih ada pemiliknya atau enggak ya. Satu kali Dokter Elia ya, saya ketemu di Maranatha itu titip rumah sama saya. Itu tahun berapa ya? Kira 2020 lah, 2020-an. Karena saya sudah mengusahakan rumah yang cuma kwitansi doang Bapak Ibu. Katanya saya punya rumah di daerah Sarijadi sana. Itu dia cuma punya fotokopi. Ya, jadi kwitansi pun fotokopi gitu ya. Rumahnya katanya developernya itu nggak jadi, setengahnya seperti kena bom ya Bapak Ibu ya, masih bata dan sebagainya. Terus saya urusin sampai dia punya SHM. Saya juga nggak tahu gimana jalannya. Pokoknya saya udah itu. Nah sesudah itu kan dia senang tuh. Terus saya suruh jualin yang di Antapani. Ya di Antapani. Saya lihat, waduh Bapak Ibu mengerikan banget. Ya saya boro-boro mau masuk rumah, saya lihat dari jendela kaca ya, itu di dalamnya rumput liar. Itu mah nggak tahu itu mah penghuninya apa gitu ya. Penghuninya bisa macam-macam Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau masuk dan tidur di situ? Masuk aja saya nggak mau, apalagi tinggal dan tidur di situ ya Bapak Ibu ya. Lihat, rumah saja harus dirawat. Kalau enggak bisa seperti itu. Tapi tapak-tapaknya memang dulu bagus kayaknya ya. Kalau saya bayangkan itu bagus. Tamannya itu ada apa ya? Ada patung-patung gitu ya, patung kayak binatang-binatang gitu ya. Terus ada kolam-kolam kecil kayaknya indah gitu. Tapi karena nggak dirawat mengerikan Bapak Ibu, sampai tetangganya bilang, Pak tolong sampaikan sama yang punya rumah ini, tolong dirawat katanya. Kami sendiri lingkungan di sini merawat katanya, mau motong karena kami takut katanya bisa jadi nanti gelandangan di situ gitu ya, binatang-binatang ular dan sebagainya ada di situ. Jadi kami pampas katanya, tolong sampaikan kepada yang punya rumah. Ya saya sampaikan, dan memang ya sepeninggal suaminya juga dokter di situ, pengajar juga di Maranatha, ya itu nggak ada urus ya, anaknya 2 perempuan semuanya. Nah Bapak Ibu, ya kalau saya panjangin bisa jadi kayak novel ya. Rohani kita pun sama, harus dirawat. Ya betul? Ya. Kalau tidak dirawat itu belukar, semua kepahitan, semua ada di situ. Ya kalau ular menggambarkan iri hati, menggambarkan kekotoran dalam hidup kita, ya mindset yang kita nggak berubah, negatif sama setiap orang, cepat tersinggung, itu saya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Ya, biarlah gambaran-gambaran itu juga Bapak Ibu ya menjadi sirna karena kita memelihara rohani kita. Nah, jadi hari ini kita punya tema akar yang dalam, buah yang lebat. Ini menjadi bagian untuk membina rohani kita, merawat rohani kita supaya apa? Supaya yang tadi itu kepahitan, yang pikiran-pikiran negatif, tersinggung, khawatir, semua itu bisa sirna, digantikan dengan sesuatu yang baik. Ya. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus berakar yang dalam
supaya ketika akar yang dalam itu terus mencari nutrisi, ya, mencari air, mencari bahan makanan untuk dia salurkan, bukan saja di daun tapi di buahnya. Apakah sebuah pohon menikmati buahnya, Bapak Ibu? Ada nggak buah pohon ini ternyata udah habis dimakan pohonnya sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Buahnya dinikmati sama siapa? Iya, sama manusia, sama binatang, sama burung-burung dan lain sebagainya. Ya, menjadi bagian yang bermanfaat. Itulah hakikatnya kita hidup dibenarkan, ya, dibenarkan, dipisahkan, bahkan dipilih menjadi umat Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, supaya kita berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita akan baca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca 2 ayat ini, Bapak Ibu ya, dengan satu pengertian, nggak usah cepet-cepet kayak orang mau ke pasar, nggak usah ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita menikmati, kita mengerti, dan kita renungkan dan kita lakukan firman Tuhan ini. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersuka cita ya, karena ada Kolose ini. Kenapa Kolose ditulis? Kolose ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenapa ditulis ini kepada jemaat di Kolose, di kota kecil di Frigia, itu di Asia Kecil ya? Karena masalah utamanya jemaat itu punya pemahaman tentang ajaran sesat atau sinkretis ya, campuran Yahudi, filsafat Yunani, kepercayaan mistik dari timur ya Bapak Ibu ya, terutama juga Indonesia ya. Saya sempat ketika mengantarkan jenazah Mama Ciuli ya, Ibu Ataranti. Ya sempat di bus tuh ngobrol gitu ya dengan seseorang. Ya katanya nanti Ciuli teh harus kalau udah ngebuang abu teh 3 katanya 3, 7 itu harus ngembang ke sana gitu ya. 3, 7, 49, 100, 1000. Saya, emang harus gitu ya? Nah itu namanya, walaupun udah percaya Tuhan Yesus, tapi ada pencampuran keyakinan gitu ya, yang mewarnai iman kita. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Ciuli nggak lakukan itu Ci ya? Kenapa Ci? Kalau udah meninggal mau udah aja ada di surga. Iya. Saya bebas. Yes, good. Kita beri tepuk tangan ya. Saya setuju. Ngapain harus ngembang 3, 7, 49, 100, 1000? Ya. Kalau kita udah urus benar, kalau kita sudah merawatnya benar-benar, itu menjadi bagian sukacita. Nggak usah kalau udah mati diratapin gitu ya. Bahkan berhari-hari, berbulan-bulan menyesal dan segala macam. Nggak perlu Bapak Ibu. Yang perlu ketika dia hidup, kita rawat baik-baik. Ya, seperti Ciuli itu merawat papan mamanya. Wah udah tuntas. Makanya kata saya Ciuli udah, ya sekarang udah bebas. Kalau mau pergilah gitu ya. Kalau mau main lah gitu ya. Yes. Tugasnya udah selesai, ngapain murung-murung gitu ya. Makanya saya ajak ke sini. Kita sambut ya untuk Ciuli. Ya, selamat datang kembali dalam Bapak. Ya. Jadi Bapak Ibu, sinkretisme itu walaupun kita percaya sama Tuhan, percaya kayak gitu-gitu, janganlah Bapak Ibu ya. Kita hanya berpusat kepada Yesus. Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, teladani kita lakukan sebagai murid Kristus. Nggak usah ditambah-tambahin lagi. Ya, nah itu ajaran-ajaran itu menambahkan syarat lain untuk keselamatan seperti hukum Taurat, ritual dan sebagainya. Lalu Paulus menulis dan menegaskan bahwa Kristus itu adalah punya supremasi, punya tingkat yang udah top banget gitu. Jadi nggak usah nambah-nambah Bapak Ibu ya.
Gak usah dengan apa ya, tahayul ya. Nanti kalau malam Jumat itu roh-rohnya gentayangan, ya tiap hari juga gentayangan Bapak Ibu ya. Nggak usah dikasih waktu iblis mah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berjalan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebagai murid Yesus, kita lakukan. Ya nggak perlu ada tambahan apa-apa. Yang perlu kita tambahkan adalah kita mau berakar, berpusat kepada Kristus, pelajari firman Tuhan dengan baik. Ya, terima kasih nih yang udah asbak mau baca udah mau selesai. Ya, di pikirannya udah ini mau makan apa gitu ya. Ya kita akan nanti lihat ya Bapak Ibu ya. Kolose 2:6 ayat 7 tadi mengatakan hidupmu itu tetap di dalam Dia ya. Tetap di dalam Dia, ini Kolose ini memiliki kata-kata yang terus menerus Bapak Ibu ya. Nah, artinya kalau hidupmu tetap di dalam Dia, teruslah berjalan dalam Kristus. Jadi gaya hidup orang percaya dalam perjalanan berpusat kepada Kristus. Jangan dicampuri banyak macam-macam ya. Nah, jangan apakah perawan itu nanti jangan di depan pintu, nanti nongkrong jodoh gitu. Percayalah kayak gitu ya. Ya itu kita percaya ya halangan gitunya. Terus mau badannya besar gitu ya. Ya kalau kita lagi kecil sih nggak apa-apa. Jangan Bapak Ibu ya. Mari kita lebih percaya kepada Kristus, kita belajar. Jadi kalau hidup kita tetap ada di dalam Dia, lalu berakar, artinya berakar, terus berakar. Suatu kondisi yang sudah terjadi dan masih berproses sampai hari ini, betul? Ya, kalau orang mengatakan, ya yang paling banyak menyinggung adalah pendeta katanya. Lalu Pak Tan bilang, kalau pendetanya bilang keras gitu, nggak usah minta maaf, buat apa minta maaf katanya. Ya, kan kalau ada kan pembicara gitu, maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang menyinggung Bapak Ibu. Kalau pendeta mah nggak usah. Ya kalau mereka tersinggung berarti Roh Kudusnya bekerja. Ya benar juga ya Bapak Ibu ya. Ya jadi kalau misalnya ya asal jangan di mimbar ini terus tunjuk-tunjuk orang gitu ya kesalahannya menghakimi itu nggak boleh ya. Tapi kalau saya tidak menunjuk Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu aduh jika memang kata-katanya teh tersayangnya. Walaupun saya kan nunjuk Bapak Ibu, ya udah. Berarti Bapak Ibu punya Roh Kudus yang mengingatkan Bapak Ibu supaya bisa berubah. Untuk apa tujuannya? Supaya Bapak Ibu berakar, punya fondasi yang baik. Ya, menggambarkan hubungan yang intens, yang terus-menerus antara orang percaya dengan Kristus sebagai sumber hidup. Ya, bersyukur. Bapak Ibu punya kehidupan berarti. Bapak Ibu bukan makhluk yang mati. Kalau yang mati mau dikatain apa juga diam aja kan. Bapak Ibu orang mati, orang hidup. Kalau orang hidup dia pasti berpikir, dia punya emosi, dia punya apa yang menentukan sikapnya, mau menjalankan ini dan itu, yang bisa memilih dan ini dan itu. Mari, ya kalau itu yang baik, cerna yang baik, jangan mengedepaninnya tersinggung, emosi dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu ya. Saya berterima kasih banyak, ada banyak orang yang mengkritik dan lain sebagainya buat saya. Ternyata saya juga jadi lebih baik. Ya jadi Bapak Ibu, mari kita akan sikapi itu dengan baik ya. Lalu dibangun menggambarkan satu proses iman yang bertumbuh seperti orang membangun rumah di atas fondasinya Kristus. Kalau di atas fondasinya Kristus udah pasti ya. Tadinya saya mau bawa namanya cuman kelupaan. Ya, saya nanam itu namanya pohon Sri Rejeki. Kenapa pohon itu namanya Sri Rejeki? Nama yang bagus, tapi pohonnya nggak bagus amat Bapak Ibu ya, nggak ada bunganya, cuma ada daunnya. Tapi yang namanya pohon Sri Rejeki itu Bapak Ibu ya, cuman saya potong aja gitu, ya mungkin mudah banget ya menanamnya. Saya cuma potong aja ujungnya, lalu saya tancepin. Itu hidup loh Bapak Ibu. Sampai dari pot yang kecil banget gitu ya. Itu udah nggak ukurannya nggak sepadan gitu dengan pohonnya. Udah tinggi banget gitu segini. Ya kalau saya angkat gitu, keangkat semua sama pot-potnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia akarnya udah kuat banget gitu. Nah itulah kalau kita dibangun di atas dasar yang kuat, di atas dasar
pengertian tentang anugerah Tuhan yang luar biasa, kita nggak akan mudah untuk digoyahkan, kita nggak mudah diombang-ambingkan. Kemarin saya ngajar di Youth ya tentang Efesus 2:8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diberikan kasih karunia oleh iman, ya, tentang keselamatan Allah. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita tahu bahwa kita hidup ini oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar banget ya, sampai Efesus 2:8-9 itu memberikan pengertian kepada kita tentang gratis, gracia, grace. Bapak Ibu itu sudah dihadiahi satu hadiah yang begitu besar, keselamatan yang dicari bangsa-bangsa, yang diusahakan bangsa-bangsa, yang dikerjakan bangsa-bangsa, dicari sampai ke lembah, dicari sampai ke gunung yang tinggi, dicari sampai ke gua-gua yang begitu dalam. Sementara kita sudah mendapatkannya oleh karena kasih pemberian Tuhan, karena itu adalah inisiatif Tuhan, sehingga kita menjadi anak Allah. Dalam Yohanes 1:12, 1 Petrus 2:9 mengatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itulah status kita. Betapa kita bersyukur, bukan? Mari semua iman Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi nyanyi lagu Aku punya Tuhan yang besar. Saya pasti terharu kalau saya bilang begitu ya. Karena setiap hari saya bersujud berlutut menyembah di dalam roh dan kebenaran Allah yang hebat seperti itu. Kitab Tawarik menggambarkan Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemasyuran, sesuatu yang luar biasa. Dan dengan pengertian bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang menciptakan Adam dan Hawa. Umurnya berapa? Katanya usia dari Adam dan Hawa waktu itu yang saya belajar itu 6.000 tahun. Kalau sekarang kan terus bertambah Bapak Ibu. 6.000 tahun yang lalu itu nggak tahu nenek moyang kita dari mana. Nenek moyang kita Adam dan Hawa pasti ya. Itu disembah dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang hari ini. Kenapa Bapak Ibu nggak bangga kita punya Allah yang luar biasa? Bapak Ibu bangga? Kalau punya kebanggaan seperti itu, hidup ini sebenarnya ringan banget. Ya, saya katakan cuma ada dua, mati adalah keuntungan. Kalau hidup adalah Kristus, itu aja Bapak Ibu. Soal makan, minum, kekayaan, kita nggak bawa apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita dibangun, bertambah teguh dalam iman kita. Iman mereka harus makin stabil, bukan mudah goyah oleh ajaran-ajaran lain. Melimpah dengan syukur katanya. Tanda orang yang berakar benar dalam Kristus adalah hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, hari ini ya tetap saya mengusahakan apa yang menjadi bagian saya. Tapi saya menikmati segala apa yang Tuhan sudah lakukan dan sediakan bagi saya. Saya tinggal beriman kepada Tuhan saja gitu. Lalu saya punya pengertian Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan tuh saya dulu cari-cari gimana Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Ternyata cuman satu kata penggantinya adalah libatkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ketika kita sedih, ketika kita khawatir, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita depresi, libatkan Tuhan. Sampai satu lagu katakan, itu adalah William Cowper yang mengatakan, kalau engkau tidak berjalan di depan saya, aku nggak mau berjalan, Tuhan. Kalau engkau nggak memulai, aku nggak mau memulai. Luar biasa ayat itu. Nyanyian itu yang dikutip dari firman Tuhan. Kalau engkau nggak berjalan, saya nggak berjalan. Itu artinya mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, ya hari ini mari. Kalau tadi Karen bilang kalau ada hati yang sedih, hati yang tertekan, hati yang mengalami banyak masalah, biarlah ketika kita punya pengertian ini pulang dengan semangat dan sukacita. Amin. Kita punya Allah Tuhan yang besar, yang hebat. Ya, apapun keadaanmu hari ini, pulang dengan semangat
yang tidak sama ketika kita datang hari ini ya. Jangan lupakan itu. Aku punya Tuhan yang besar. Bersama dengan Tuhan Yesus bisa. Itu baru itu anak Tuhan. Ya, nggak perlu Bapak Ibu khawatir lagi, nggak perlu cemas lagi. Toh kalau hidup di dunia ini cuma makan minum pakai, betul. Tetapi yang dibawa kita kepada kehadapan Tuhan adalah roh yang menyembah kepada Dia, roh yang taat kepada Dia, roh yang sudah percaya kepada Yesus Tuhan, yang sudah dilindungi, dipagari. Kita boleh bersyukur begitu ya. Jadi Bapak Ibu, Kristus adalah pusat kehidupan rohani, nggak usah ditambah-tambahkan apa-apa lagi. Mari kita hanya berpusat kepada Tuhan. Kita akan tahu Dia adalah penyelamat kita. Kalau bukan Dia, kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu ya. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya seonggok daging yang mungkin lebih murah daripada daging sapi. Ada yang mau makan daging manusia di sini? Ada yang mau beli? Lebih mahal daging sapi, betul? Harganya 170 per kilo, 170.000 per kilogram. Lebih bermakna. Tapi karena kita punya Kristus, kita bernilai tinggi, ya. Kita punya berarti. Hubungan dengan Kristus adalah proses yang dinamis, tumbuh, yaitu adalah kehidupan organik alami, dibangun. Kita punya satu stabilitas, ada struktur iman di dalamnya, ya. Dibangun itu kita PA, kita fire, kita datang ibadah seperti ini, dibangun, dibangkitkan semangat kita, ya, dicas lagi, ya, diisi bensinnya lagi, diservis lagi, ya, dirawat lagi, dijagain lagi, baca firman Tuhan, ya, dan diteguhkan menjadi penguatan keyakinan. Dan pada akhirnya ada syukur. Syukur itu adalah bukti kehidupan yang sehat di dalam Kristus, ya Bapak Ibu ya. Kita lihat Daud. Daud memang bukan manusia super, Bapak Ibu ya. Dia punya kelemahan. Daud menghadapi badai hidup, dikejar Saul, dihadang anak-anaknya, jatuh dalam dosa. Ketika Amnon memperkosa Tamar, Daud hanya diam saja, ya. Tidak berani menegur Amnon sehingga adiknya membunuh Amnon karena dia sakit hati. Adiknya Tamar diperkosa. Jadi ada apa? Ada pembunuhan di antara saudara. Kenapa? Karena Daud hanya diam saja, dia tidak menegur anak-anaknya untuk bertobat, ya, tidak menyelesaikan masalahnya dan lain sebagainya. Daud tidak hanya orang yang super, walaupun dia mengalahkan Goliat, ya Bapak Ibu ya, dia jatuh dalam dosa. Mungkin dia tidak bisa menegur anaknya karena dia sendiri juga merebut Batsyeba dari Uria, ya Bapak Ibu ya. Sehingga adalah mungkin saya juga nggak sebaik itu. Nah inilah contoh orang tua ya. Saya juga disadarkan itu kalau ada masalah di dalam keluarga, mari bereskan Bapak Ibu ya. Bereskan. Jangan jangan dibiarkan. Tapi harus ada solusinya. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama membangun kerajaan Tuhan. Jangan seperti Daud. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, perang saudara, salah satu dihanyati anaknya Mephiboset, ya. Sehingga dia harus lari dari Mephiboset, ngumpulin lagi tentara dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Saul. Ya, kalau Saul, saya pikir karena dia iri hati dengan Daud, ya, karena dia katanya berlaksa-laksa. Kalau Saul beribu-ribu, ya, kalau Daud berlaksa-laksa. Jadi ada kepaitan. Tetapi yang luar biasanya, Daud itu tetap setia kepada Tuhan. Lihat ya apa yang Daud nyanyikan di dalam Mazmur itu ada Mazmur Daud. Bagaimana dia mengungkapkannya itu kepada Tuhan. Dia sadar betul siapa Daud, siapa Tuhan. Dia sadar betul dia harus kemana dia pergi, kemana dia harus muntang gitu ya, kalau bahasa Sundanya ya. Bagaimana dia harus berharap
bagaimana dia harus mengandalkan, bagaimana dia harus melibatkan. Dia melibatkan Tuhan. Itu yang luar biasanya dari Daud. Walaupun Daud tidak sempurna, menjadi gambaran bagi kita semua, bukan? Kita tidak, saya dan Bapak Ibu tidak manusia super, bukan manusia super. Tetapi mari kita melihat Daud yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daud menulis, aku menanti-nantikan Tuhan, ia menegakkan kakiku di atas bukit batu. Sampai satu kali saya bilang sama Tuhan di dalam pembukaan doa saya, seperti Asaf bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Engkau Allah selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu ya, walaupun keadaan kita seperti apapun, Allah itu enggak, tetaplah Allah, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, akar rohani tidak bertumbuh pada emosinya Daud, tapi pada hubungan pribadi dengan Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu terasa, aduh saya jauh dari Tuhan, gersang, kering, seperti hidup ini gak bermakna, itulah ciri-cirinya bahwa kita sedang menjauh daripada Tuhan. Itulah ciri-cirinya kita tidak lagi dekat sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, ketika orang yang dekat dengan Tuhan seperti tanaman itu ada di aliran air, pasti segar, pasti bersemangat, pasti bersukacita. Amin. Ya Bapak Ibu ya, walaupun Habakuk bilang tidak ada semangat, Habakuk 3 kan, yang kau baca, yang Asbab udah baca, nggak ada semangat, nggak ada sesuatu yang meriah di dalam hidupnya, tetapi aku akan tetap berdiri di dalam Tuhan. Itu yang luar biasa. Itu baru milik Tuhan. Ada yang mungkin yang hari ini takut masa depan seperti apa, ada mungkin ada yang takut gimana besok seperti apa, bagaimana membayar hutang dan sebagainya, bagaimana mencukupi segala kebutuhan. Tenang Bapak Ibu, mari libatkan Tuhan dan kau tetap akan segar. Dan Tuhan akan memberikan solusi bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu pulang dari tempat ini semangat bersama dengan Tuhan Yesus, Bisa. pasti bisa. Ya, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Ya, kalau kita melibatkan manusia benar. Ya, begitu kita cerita, hanya kurang kayak gitu, wah tambah kayaknya. Oh mana lagi gitu, sarua, orang waktu orang sarua. Kurang makin bareng-bareng gitu. Enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita punya sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memiliki akar yang dalam, buah yang lebat? Ya, ada 4 cara dari akar ya. Kata akar ini memberikan kita bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Itu akar ya. Nah, A-nya adalah andalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi saya bilang kalau andalkan Tuhan itu artinya apa? Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap apapun Bapak Ibu. Sekarang saya bilang sama Tuhan pagi-pagi, Tuhan saya mau makan hari ini. Ya, aduh kayaknya sekali banget, kenapa sih kalau makan aja terus gimana sama Tuhan? Barangkali aja Tuhan mengingatkan, oh hari ini makan sop enak deh, atau bikin nasi lengko deh enak deh. Ya Tuhan pasti bisa kasih hikmat. Ya, saya selalu bilang gitu, apa yang saya makan dengan pengucapan syukur kepada Tuhan ya. Jangan mengandalkan hikmat sendiri. Itu Amsal 3:5. Orang yang berakal tahu bahwa kekuatannya berasal dari Tuhan. Amin. Ya, artinya andalkan apa? Libatkan Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Nah, K itu adalah kenali firman-Nya setiap hari, karena itulah pedoman kita, petunjuk hidup kita, itulah manual book kita, itulah guidance book kita. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika saya baca Habakuk, Habakuk itu
Kalau kita baca ya, penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan, tekanan demi tekanan. Tetapi dia punya kesimpulan terakhirnya, aku tetap akan beria-ria di dalam Tuhan. Ya, saya bayangkan gini Bapak Ibu ya, kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya, mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati dan mengaku di dalam mulut kita selamat, betul? Ya, gak usah ditambah-tambahin Bapak Ibu dengan usaha amal, pelayanan ini, saya udah pelayanan ini, nenek moyang saya 7 turunan juga Kristen. Enggak menjamin Bapak Ibu, tetapi secara pribadi kita mengaku, ya Tuhan, aku percaya Engkau Allah dan Juru Selamat saya. Engkau yang sudah menebus dosa dan kesalahan saya dengan rela mati di atas kayu salib. Engkau mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, itulah keyakinan kita. Ya, ada keselamatan di dalamnya. Nah setelah itu Bapak Ibu, untuk menjaga memeliharanya setiap hari hati kita, supaya rumah kita, rumah rohani kita tidak ada ularnya, ya, tidak ada semak belukarnya, tidak ada yang tidak dibutuhkan di dalam rumah. Kalau ya di dalam rumah itu harusnya bersih dan lain sebagainya. Itu karena firman Tuhan yang menjaga, menolong kita, menghiburkan kepada kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menolong kita? Mazmur 121 ayat 1, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Dari mana? Dari Tuhan. Tuhannya Tuhan-nya besar. Itu berarti Yahweh. Ya, Yahweh itu apa? Ayam dan ayam katanya. Waktu Musa bilang, aku ini bertemu sama siapa sih? Aku adalah aku. Ayam dan ayam. Itu yang Tuhan perkenalkan kepada Musa. Ya artinya dia yang datang dulu, sekarang bahkan yang akan datang, kekal selamanya. Itu Allah kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang menjadikan, ditambahkan yang menjadikan langit dan bumi. Hai penjaga Israel, kau tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya Bapak Ibu ya, semakin yakin, semakin bersemangat kita punya Allah. Ya, itu taunya dari mana? Dari firman Tuhan yang kita baca. Ya, jadi nggak ada yang murung-murung lagi. Kalau banyak waktu daripada nonton drakor seneng loh Bapak Ibu. Saya cobain sih, gitu ya. Saya coba nonton drakor. Ya bener Bapak Ibu. Waduh itu berjilid-jilid bisa gini. Lucunya, kasetnya, gelisnya. Ingat masa muda, gitu ya. Jika kita itu bisa, jadi frustasi. Mari kita isi, ya nggak usah. Ya Bapak Ibu boleh nonton drakor, tapi baca firmannya harus lebih dari drakor ya. Saya bilang nggak boleh nonton drakor Bapak Ibu. Ya. Bisa mengambil manfaatnya, bisa menyenangkan dan sebagainya, tapi tidak boleh mengalahkan kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah air kehidupan yang menyuburkan akal rohani kita, satu-satunya untuk pelayanannya. Yang ketiga adalah aktif dalam persekutuan. Ini butuh ya Bapak Ibu ya. Kita adalah makhluk sosial. Kita adalah diciptakan sebagai makhluk sosial. Bukan makhluk sosial, bukan yang sosial, bukan sosial, ya betul ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, mari kita aktif dalam persekutuan kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Jalan Siliwangi, bukan di Jalan Siliwangi, Jalan Aceh, itu adalah gambar moto dari Siliwangi. Itu apa? Tahu nggak motonya? Sili asah, sili asuh, sili asih. Nah itulah gambaran daripada sosial kita. Kita bertemu di sini, kita dilahirkan sama oleh karena kasih Kristus, pemberian Allah, gratisan dari Allah yang bukan gratisan.
Gratis tapi bukan gratisan ya artinya ya. Karena kita memaknai luar biasa kasih karunia Allah itu. Untuk apa? Untuk kita saling di sini. Saling asah. Saling asah, tahu asah? Untuk menajamkan iman rohani kita. Bukan untuk saling ngadek ya, bukan untuk saling nusuk, bukan. Untuk supaya kita berjalan bersama-sama sampai ke puncak. Untuk finishing well ya, sampai akhirnya kita mengakhiri pertandingan yang baik. Silih asuh. Kita saling peduli satu sama lain. Itulah hakikat persekutuan kita. Silih asih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Barulah itulah makna dari persekutuan kita. Tanaman yang tumbuh sendiri di padang gersang mudah mati, agar kita saling menguatkan dalam tubuh Kristus. Ibadah hari ini, kata Ibrani 10 ayat 25 katakan, ya, olahraga itu penting, tapi tidak mendatangkan kekekalan sampai kepada liang kubur aja. Tapi ibadah itu sampai kepada kekekalan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini terberkati oleh firman Tuhan, memberikan semangat, saya gak khawatir lagi, karena saya punya Allah yang luar biasa. Saya tidak takut lagi masa depan karena saya anak Allah yang sudah mengubah status saya menjadi sesuatu yang baru, ciptaan yang baru. Ya, mari aktif dalam persekutuan. Tadi ayat pertama apa? Andalkan Tuhan. Lalu K-nya kenali firman-Nya. Yang ketiga, hampir. Wah, hebat berarti luar biasa ya, nggak usah dikasih hadiah juga. Udah mengikuti dengan seksama. Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini memang gak mudah Bapak ya. Relakan diri dibentuk. Tapi Bapak Ibu harus sadar, kenapa harus rela? Karena kita ini adalah bejana, kata firman Tuhan. Walaupun Bapak Ibu nggak mau dibuat piring, tapi kata Tuhan kamu harus jadi piring. Bisa piring memberontak, saya mau jadi gelas. Gelas mau berkata, saya mau jadi pajangan. Nggak mau nyentuh bibir orang. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya relakan diri dibentuk. Ya, kadang Tuhan memangkas supaya kita lebih berkuat. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 tentang pokok anggur yang benar. Kita dipangkas enak dah, dipotong. Kadang-kadang aduh ya. Saya pernah mengusahakan satu rumah ya, itu udah jadi kan, saya udah pernah bilang di sini. Hari Selasa, hari Jumatnya bilang suaminya nggak mau tanda tangan, malah memblokir SHM-nya ya. Karena itulah kalau AJB akte jual belinya nggak bisa terjadi kalau salah satu suami atau istri tidak setuju dengan itu. Saya sudah membayangkan, oh deh kalau dapat segini dibeli ini, dibeli itu. Pukusin lah ya Bapak Ibu ya. Tuhan tidak menghendaki supaya apa? Supaya saya lebih sabar, lebih mengandalkan Tuhan, boleh melibatkan Tuhan dan lain sebagainya ya. Jadi hari ini saya mah tenang aja, usahakan aja semaksimal mungkin. Urusan itu nanti aja, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang saya imani bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terdiam. Begitu pula dengan usaha kita dalam rohani kita ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau pusing-pusing sedikit ikut fire aja lah nggak apa-apa. Ternyata ya ketika kalau pusing-pusing sedikit letih lesu itu datang ke gereja malah cengar, kunaon, dapat isiannya gitu ya, dapat jawabannya ternyata. Oh iya ya, ini selama ini kalau di rumah lihatnya itu aja masalah terus gitu ya, pusing itu kepalanya. Ternyata kalau kita bersekutu, kita belajar, ternyata ini jawaban Tuhan. Rela dibentuk Bapak Ibu ya. Terima proses itu dengan iman. Jadi ikuti ibadah doa, ya. Fire, jangan malas-malas ngapain di rumah Bapak Ibu. Ya. Kalau saya gini sih pikirannya. Kalau di rumah dapat apa? Kalau ikut fire dapat apa?
Kalau lebih, ya kita boleh bersekutu, kita bisa membagikan berkat-berkat daripada Tuhan, mengapa enggak? Artinya dari apa? Dari akar? Andalkan Tuhan. Kenali firman-Nya. Aktif dalam persekutuan. Yang terakhir, relakan dibentuk. Bapak Ibu, mari ya, Bapak Ibu ya, jangan marah doang, jangan susah dibentuk, jangan mau harap, jangan kumaha aing, ya. Oke, Bapak Ibu ya. Terakhir, dua dari terakhir, mari bangun waktu teduh secara pribadi setiap hari. Bapak Ibu sudah punya waktu teduh setiap hari? Saya dimulai pukul 6 sampai 8 ya, sekitar segitu. Jadi kami berdua ya, karena saya masih ada di tempat tidur, saya buka alas tidur. Kalau saya biasa tidur pakai bantal, saya alasin lagi pakai handuk ya. Nah, saya pakai handuk itu untuk seperti kayak mau sajadah gitu ya, kayak orang mau berlutut. Saya uraikan di situ, saya berlutut di situ, saya kui. Saya bilang sama Tuhan supaya saya nggak melihat di depan tuh ada apa. Saya menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Saya nggak menyembah patung, nggak ada yang di depan tuh apa. Di depan saya ada apa gitu, bukan saya sebab menyembah itu, nggak ada. Tapi saya menyembah roh dan kebenaran. Saya memuji Tuhan. Saya mengingat Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Makanya ketika aku punya Allah yang besar itu saya kayaknya udah, hati itu udah luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu ya, yuk adakan saat teduh. Bapak Ibu mau malam, mau pagi silakan. Tapi kalau saya sih lebih aware, lebih baik itu pagi ya, karena lebih segar. Terus Bapak Ibu jangan gini juga, sambil masak gitunya. Ya kalau bisa sih luangkan waktu sama Tuhan, lebih fokus ke Tuhan. Ya, jangan lihat WA sambil doa gitu ya, jangan gitu. Mari fokuskan aja kita menyembah Sang Pencipta langit dan bumi, dan bagaimana Tuhan akan membentuk karakter kita ya Bapak Ibu ya. Berakal dalam gereja lokal, terlibat melayani, bertumbuh bersama, terus mempunyai hati yang bersyukur, membuat buah rohani yang semakin nyata. Nah ini Bapak Ibu ya, buah roh itu dalam Galatia 5:22-23 dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu bukan buah-buah roh, bukan, itu buah roh. Ya dikatakan buah roh ya, bukan buah-buah roh, bukan. Itu adalah satu kesatuan yang Bapak Ibu harus miliki. Dan itu yang merasakannya bukan Bapak Ibu sendiri, tetapi orang lain yang mengenal Kristus itu lewat buah kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Mau jadi buah itu, mau menjadi berkat, mau berdampak bagi sekeliling kita. Kalau nggak ada lu nggak rame, nah itu baru tepat ya. Kalau nggak ada lu nggak rame, dunia ini sepi gitu. Berarti kedatangan kehadiran kamu itu ditunggu-tunggu, menyenangkan ya. Mungkin Bapak Ibu menebar kebaikan, ditunggu-tunggu, didohon didoho ya, didodoho ya. Jadi Bapak Ibu ya, jangan bilang kalau ada lu nggak rame ya, jangan sampai gitu ya. Berarti kedatangan kehadiran saudara menjadi troublemaker, menjadi pembuat kerusuhan. Jangan ya, anak-anak Tuhan harus hidup. Ayo kabar baiknya, kita tidak bisa menghasilkan buah hanya dengan usaha sendiri tanpa Kristus. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib, memulihkan hubungan kita dengan Allah, menanam kita di dalam kasih-Nya. Mari tebarkan kasih itu kepada orang lain. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi pohon baru di taman Allah, diberi akar yang hidup dan buah yang memberi kehidupan bagi orang lain. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan orang Kristen, ya. Karena orang Kristen banyak KTP-nya, tapi menjadi murid yang benar-benar nanti dia bisa memuridkan juga orang lain. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan, pada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur karena kami sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus, menjadi pemberian Allah